saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, mind mapping akuntabilitas. Perkenalkan, nama saya Remintan Siotang, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya angkatan 33, kelompok 2. Nah, akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, di mana amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping akuntabilitas. Yang pertama, fungsi akuntabilitas terbagi menjadi 3, yaitu fungsi demokratis, di mana ini untuk mengontrol demokratis. Yang kedua, fungsi konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, fungsinya itu sebagai belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian, akuntabilitas publik itu terbagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal, di mana vertikal ini pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan yang kedua, akuntabilitas horizontal itu merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya, mekanisme birokrasi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas nilai dasar. Yang pertama itu adalah kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Dan yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan kesembilan, konsistensi. Dan selanjutnya akan saya tampilkan mengenai bagaimana tindakan dalam nilai dasar yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan pengaruh kepada tim. Seperti pada foto ini kita bisa melihat pemimpin yang dekat dengan tim memiliki soliditas yang tinggi dan menjadi teladan bagi tim sehingga menghasilkan tujuan yang tercapai. 2. Transparansi. Salah satu tujuan transparansi adalah meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan sesuai dengan realita. Contohnya, ketika saya mengupdate kartu stok, memberikan data masuk dan keluar obat setiap harinya. 3. Integritas. Dengan adanya integritas, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik ataupun stakeholder. Contohnya, setiap bulannya saya harus membuat laporan kepada Dinas Kesehatan mengenai pasien-pasien yang mengidap tuberkulosis ataupun TBC, sehingga saya harus membuat laporan ini dengan rasa integritas sesuai dengan fakta yang ada. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang telah dilakukan. Nah, contohnya penerapan saya melakukan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa menghiraukan waktu. 5. Keadilan. Ketika bekerja, saya tidak membedakan pasien yang saya layani, tidak memandang mereka dari suku, ras maupun agama, namun saya akan tetap memberikan pelayanan kepada mereka dengan secara adil. 6. Kepercayaan. Menjadi orang yang dipercaya sangat penting di dalam pekerjaan. Contohnya, kita tidak menggunakan fasilitas yang ada di tempat kita kerja untuk kepentingan pribadi. Namun, kita harus menjaga semua barang maupun fasilitas yang ada dengan baik. 7. Keseimbangan. Dalam lingkungan kerja diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, di mana saya memiliki kewenangan di dalam pengendalian obat. Saya tidak boleh sembarangan menggunakan obat, namun saya memiliki hak untuk menerima pengobatan apabila saya sakit. 8. Kejelasan. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, maka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Kita harus mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan, dan sistem pelaporan kinerja. Nah, di sini saya memiliki tanggung jawab sebagai koordinator rawat inap,
sehingga saya bertanggung jawab terhadap pelayanan rawat inap secara penuh. 9. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Contohnya, dalam pekerjaan saya harus konsisten dalam menjaga kebersihan ruangan, menjamin penyimpanan obat sesuai dengan standar, dan menjabit obat yang digunakan masih dalam keadaan baik.